harga tiket mahal tapi Garuda ini masih jadi pilihan begitu ya. Tapi kalau misalkan menurut Anda ada nggak sih Pak psikologis penumpang Garuda begitu terkait memang price sensitivity seperti kalau misalkan ada perubahan harga warga akan bergejolak terutama juga dari konsumen dari Garuda sendiri. Seperti apa Pak Irfan Anda melihatnya? Jadi gini, kita mesti sepakat satu hal dulu ya, bahwa harga itu adalah kualitatif ya. Jadi itu tentu saja akan sangat tergantung daripada individu-individu yang terbang gitu kan. Kita memang tak dapat memungkiri kami sambil kemudian isu harga tiket ini kami kan juga ingin merefleksikan diri juga terus-menerus. Kenapa kok harga tiket semua orang ribut mahal, kok penumpang kita naik gitu kan. Ini ada apa gitu. Jadi kita memang sudah juga melakukan kerjasama dengan banyak pihak untuk coba memperoleh data ya. Kira-kira kenapa sih gitu kan. Ya yang pertama saya ingin sampaikan bahwa jumlah mereka yang terbang karena urusan non leisure atau non wisata itu kelihatannya di hari-hari yang tidak libur panjang atau Sabtu Minggu yang panjang itu didominasi oleh mereka yang memang ada keperluan bisnis. Dan kalau ketika kita bilang keperluan bisnis itu mayoritas kan memang dibayarin sama perusahaannya. Sementara perusahaannya mensyaratkan harus naik Garuda karena dianggap maskapai yang paling tepat waktu dan paling aman gitu ya. Jadi itu mungkin jadi salah satu alasannya. Yang kedua tapi juga ada pihak yang melakukan survei terhadap para penumpang yang sudah dapat boarding pass, kita 7.400, saya sebutkan aja asosiasinya itu adalah Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, itu sudah melakukan survei, kami sedang mencoba bekerjasama dengan mereka untuk memperoleh lebih banyak data mengenai survei, itu ternyata menganggap bahwa 77% penumpang pesawat itu masih menganggap harganya wajar pada posisi pada waktu mereka ditanya gitu ya. Jadi ini memang membuat kita untuk mesti terus-menerus mencari tahu the purpose oleh orang terbang dan apakah penurunan harga 200.000 atau 300.000 buat orang-orang yang terbang tersebut signifikan atau tidak. Yang kedua, yang selanjutnya yang juga penting adalah apakah memang betul premises yang mengatakan bahwa ketika harga tiket diturunkan orang akan berlomba-lomba terbang. Ini tesa yang mesti kita sama-sama buktikan. Kan jadi persoalan ketika diturunkan, dipaksa turunkan, kemudian maskapai babak belur, yang naik juga nggak banyak gitu kan. Hari ini tingkat isian kita memang hampir di atas 80% terus. Saya hampir setiap hari menghadapi masalah, banyak teman maupun pejabat yang last minute harus terbang, nggak dapat tempat duduk gitu kan. Jadi memang ini sesuatu yang perlu kita lihat sama-sama. Tapi saya ingin menegaskan kita positif aja sih melihat ini. Dan karena kita tahu banyak dari harga rupiah di dalam tiket itu cuma lewat aja di depan kita, ya kalau bisa diturunin dan lewatnya mengecil buat kita kan juga oke-oke aja gitu kan. Tapi penting untuk sama-sama kita pahami bahwa adjustment terhadap harga, melihat terhadap cost ini harus dipastikan bahwa ini tetap akan membuat industri ini sehat. Karena nggak ada gunanya juga semua orang komplain terhadap harga, kemudian diturunkan, dan kemudian maskapai babak belur, dan akhirnya berguguran satu demi satu. Itu sih. Jadi mari kita duduk bersama-sama, lihat situasinya sama-sama, dan mengambil keputusan yang mungkin bukan ideal, tapi terbaik. Baik, Pak Irfan. Pak Irfan, kita berbicara soal restrukturisasi utang Garuda nih. Ini sudah dimulai sejak akhir 2021 lalu begitu ya Pak. Lantas gimana nih update pemenuhan kewajiban utang saat ini Pak Irfan? Jadi kita kan pada waktu PKPU itu berjanji menyelesaikan beberapa persoalan utang ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa kita sudah selesaikan semua kewajiban pembayaran utang untuk mereka yang punya nilai utang di bawah 255 juta di tahun yang sama. Jadi kita sudah selesaikan itu. Yang kedua kita juga melakukan aksi buyback bonds tahun lalu. Ya kan, jadi utang-utang tersebut sebagian kita konversi ke dalam bentuk bonds, dan ketika harganya reasonable untuk kita beli balik, kembali kita beli kembali ya. Yang ketiga, seperti juga diketahui oleh banyak pihak pada waktu PKPU, kita menyampaikan bahwa
kita ini punya target cuma satu, menjadi sebuah perusahaan yang profitable. Sudah kita buktikan 2 tahun berturut-turut, mudah-mudahan tahun ini juga tetap profitable dan makin membaik profitability-nya, karena hanya dengan cara itu utang yang kita masih miliki itu bisa kita bayar, dan untuk memastikan bahwa utang yang kita masih ada itu bisa kita bayar satu hari nanti, kita menciptakan apa yang kita sebut dengan sinking fund. Jadi dana yang tidak terpakai kita masukkan ke dalam sinking fund, yaitu sebuah pot dana yang tidak boleh disentuh untuk keperluan operasional, dan apabila ingin digunakan itu harus memperoleh persetujuan sampai Dewan Komisaris, termasuk juga pemegang saham seri A. Kita terus-menerus tingkatkan jumlah di sinking fund, belum terlalu banyak, tapi mudah-mudahan ke depan kita punya capability untuk meningkatkan sinking fund. Dengan harapan tentu saja harga tiket bukannya diturunkan, tapi bisa dinaikkan gitu kan. Tapi terlepas dari itu jadi kewajiban kita, sambil terus juga kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk selalu melihat efisiensi dari cara kita beroperasi. Saya dan teman-teman manajemen terbuka sekali terhadap banyak masukan. Kita sudah melakukan banyak savings di penggunaan aftur, misalnya dengan mengoperasikan pesawat secara lebih hemat tanpa mengganggu soal sisi keselamatan, dan juga kita melakukan banyak saving di sisi operasional maupun di sisi komersial. Jadi saya dan tim manajemen optimis bahwa kita on track ya, dan beberapa saat setiap kali akhir kuartal kita melakukan earnings call ya, atau diskusi dengan para investor, feedbacknya selalu positif. Tentu saja mereka memang menanyakan beberapa corporate action ke depan yang direncanakan akan kita lakukan. Kita update secara berkala mengenai apa yang terjadi di perusahaan.